Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat walafiat agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah secara penuh mendukung saya hingga saya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak atau disingkat PGP. Nah, pendidikan ini selama 6 bulan Bapak Ibu. Jadi kemungkinan ke depan saya pribadi masih butuh bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu semua untuk menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 di Kabupaten Musi Banyu. Nah, untuk di Musi Banyu, Angkatan 5 ini merupakan angkatan pertama karena sebelumnya tidak ada. Kami jumlahnya 52 orang dari berbagai kecamatan yang ada di Musi Banyu. Baru 52, sedangkan guru di Musi Banyu ini sangat banyak sekali. Jadi tidak ada pernya kalau dibandingkan dengan persentase. Baru berapa orang. Dan saya harapkan ke depan ada yang melanjutkan dari SD kita ini. Semoga ke depannya setelah ini 8 dan 9 akan segera dibuka. Kita lihat apakah ada untuk Kabupaten Musi Banyu, baru kita bisa ikut. Tapi kalau tidak ada untuk Kabupaten Musi Banyu, berarti kita tidak bisa untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak ini. Oke Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama tentu sudah tahu, Susi Damayanti ya. Tugas sehari-hari yaitu sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga juga ya, sama seperti Bapak Ibu. Oke, untuk hari ini saya akan menyampaikan seminar yang berjudul lanjut Pak. Selamat datang seminar berbagi praktik baik modul 1 yang berjudul paradigma dan visi guru penggerak. Jadi itu materi yang akan saya sharing ke Bapak Ibu, yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, di dalam modul 1 ini ada 4 sub yang sudah saya pelajari. Lanjut. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Nah, bisa lihat di depan. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang guru penggerak? Silakan. Kira-kira apa ya guru penggerak itu? Ibu Siti. Guru yang selalu bergerak. Ya, Bu Yanti, apa Bu Yanti? Guru yang selalu bergerak, artinya tidak pernah diam. Selalu melakukan hal-hal baru. Oh iya, boleh ya. Guru yang selalu bergerak. Ya, memang dalam mutu kami ada bergerak, tergerak, menggerakkan. Jadi bergerak, kita yang bergerak secara mandiri, belajar, menggali potensi diri untuk memperbaiki cara kita mengajar kepada anak didik. Tergerak, maksudnya tergerak itu dari hati. Iya. Kalau kita sudah tergerak dari hati kita, insya Allah kita akan menjadi guru yang memang betul-betul sudah menjiwai atau mendasar dari dalam diri kita. Dan menggerakkan, inilah salah satu contoh menggerakkan. Jadi kami disuruh untuk sharing, berbagi, menggerakkan guru-guru yang ada di sekolah itu untuk melakukan perubahan agar lebih baik lagi. Itu ya. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu berminat untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak? Jelaskan alasan dari jawaban Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu.
menambah ilmu pengetahuan untuk melakukan pendidikan kepada anak didik kita. Ya, benar sekali. Benar sekali. Setidaknya kita harus berubah ya Bapak Ibu untuk melakukan atau menciptakan pendidikan yang lebih baik lagi dari sekarang. Itulah inti dari pendidikan guru penggerak. Harus berubah. Berubah sesuai dengan zaman, sesuai dengan keadaan alam. Itu inti dari kita mengajar. Jadi harus menyesuaikan. Lanjut Pak Cecep. Oke, terima kasih ya Bu Yanti dan Pak Aang. Nah, di modul 1 ini ada 4 sub. Yang pertama, filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan keempat, budaya positif. Lanjut. Di modul 1.1, refleksi filosofis Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu diambil dari dasar-dasar pendidikan pada tahun 1936. Jadi di sini kita mendidik itu menuntut anak-anak untuk mencapai kehidupan yang selamat dan bahagia, baik lahir maupun batin, dan sesuai dengan tuntutan kodrat. Ada kodrat alam, ada juga kodrat zaman. Jadi anak-anak di desa seperti kita, ya kan, jangan kita suguhkan pembelajaran tentang lalu lintas misalnya yang di kota. Bukan jangan ya, maaf, tapi lebih baik kita itu memberikan pelajaran itu yang sehari-hari, yang sering dialaminya. Nah, kalau misalnya lalu lintas ke kota pun mungkin belum pernah, ya kan? Tetapi mungkin bisa juga lihat di televisi. Tetapi lebih bagusnya kita yang sehari-hari, misalnya kalau dia berjalan sekolah, ya kan? Nah, itu lebih sehari-hari, maksudnya kalau berjalan anak-anak dari rumah ke sekolah, posisi jalannya dari mana dulu, itu kan termasuk sudah mempelajari lalu lintas juga kan? Jangan salah arah maksudnya. Nah, kalau ada mobil bagaimana misalnya, jadi yang hari-hari dulu, jangan terlalu tinggi. Kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam, kodrat zaman, dan keadaan. Begitu maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi mencapai sebagai anggota manusia, juga sebagai anggota masyarakat di desa, di kehidupan sosial di masyarakat. Jadi itu tujuan pendidikan menurut Bapak Nasional Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, ada 3 prinsip Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang terlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ya, jadi bisa tumbuh dan dilatih oleh pendidik kita semua sebagai guru. Selain dari itu juga pendidikan tentunya bisa juga di rumah oleh ayah ibu, orang tua atau keluarga yang terdekat. Itu pendidikan juga bisa dimulai dari rumah. Lalu kodrat keadaan, nah, tadi sudah ya. Kodrat keadaan itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Ki Hajar menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, seperti kalau kodrat alam, misalnya kita di sini sumber daya alamnya apa Bapak Ibu?
Nah iya, bidang pertanian, benar. Kalau kita misalnya mengajarkan tentang perikanan, cocok atau tidak? Iya, kurang tepat. Ya, benar, kurang tepat. Karena yang lumrah atau yang biasa dilakukan masyarakat sini adalah bidang pertanian, berkebun, menanam padi, menanam sawit dan lain sebagainya. Kalau perikanan ini lebih cocok untuk kita ajarkan pada anak-anak yang berada di wilayah pantai, laut, sungai. Jadi kalau kita tidak ada, maka kita lebih memilih untuk kodrat alamnya kita belajar tentang pertanian, perkebunan yang ada di wilayah kita. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, perubahan asas trikon. Nah, di sini ada 3, namanya tri ya, kontinuitas. Ini berarti maksudnya pembelajaran atau pengembangan itu dilakukan secara berkesinambungan, berlanjut, jangan hanya sekali, diteruskan bertahap ya. Nah, kalau konvergensi ini pembelajaran yang boleh mengambil dari luar, tetapi kita harus disaring dulu. Misalnya nih, kita nih sekarang kan hidup di zaman globalisasi, ya kan? Banyak pengaruh-pengaruh luar yang masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Yaitu tadi salah satunya dengan menyaring apakah ini cocok untuk kita ajarkan pada anak kita, budaya ini maksudnya, apakah tidak cocok untuk kita ajarkan pada anak didik kita. Jadi disaring dulu, bukan tidak boleh, tapi kita harus menyaring budaya-budaya luar yang masuk dari negara luar ataupun dari luar kota tempat kita tinggal. Lanjut yang ketiga, konsentris. Nah, konsentris ini maksudnya kita mengembangkan diri atau memberikan pembelajaran harus sesuai dengan budaya bangsa kita. Nah, budaya bangsa kita bagaimana? Apa Bu Risa? Ya, gotong royong. Nah, harus itu, jangan ditinggalkan. Gotong royong dari zaman nenek moyang kita dulu tetap. Salah satunya gotong royong. Terus apa lagi kira-kira Bu, Bapak? Ramah tamah. Kita orang Indonesia dikenal oleh orang Barat ramah tamah, ya kan? Sopan santun. Nah, itu harus dibudayakan. Tidak boleh kita tinggalkan budaya kita sendiri untuk mengembangkan anak didik kita. Lanjut Pak Cecep. Nah, untuk yang ketiga ada budi pekerti. Tentu budi pekerti ini sangat penting sekali kita ajarkan pada anak didik kita. Di situ menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotorik. Nah itu, jadi budi pekerti sangat penting untuk kita tanamkan pada anak didik kita. Macam-macam ya budi pekerti, sopan santun itu termasuk budi pekerti, tolong menolong itu budi pekerti. Lanjut, semboyan Ki Hajar Dewantara. Kalau tidak melihat itu kira-kira ingat tidak Bapak Ibu? Masih ya, karena kita seorang guru kita harus tahu itu apa. Ingaso sung tulodo ing madyo mangun kaso tutburi handayani. Artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Itulah jati diri seorang guru yang harus kita kuasai. Kita harus bisa memberi teladan, kita juga harus bisa memberikan semangat pada anak didik kita, terus kita juga bisa memberi dorongan atau motivasi dari belakang agar dia menjadi manusia yang selamat dan bahagia hidupnya kelak. Gitu ya, lanjut. Nah, sekarang modul 1.2, nilai-nilai dan peran guru penggerak.
Ini dalam konteks yang beraneka ragam, kita memerlukan pegangan yang mempersatukan. Nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, kemudian yang dapat dijadikan landasan bersama atau common ground bagi beragam kepentingan suku bangsa, ras, agama, antar golongan. Semangat untuk mengapresiasi dan berpihak pada nilai-nilai yang diperlukan dapat menguntungkan anak adalah landasan dalam membawakan peran perubahan di dalam pendidikan. Nah, di situ kita di dalam menyebutkan pelajaran itu harus sesuai dengan nilai universal, nilai-nilai kebaikan, kebajikan, tidak memandang itu ras, suku, agama, ataupun budaya dan golongan. Nah, di sini nilai-nilai guru penggerak itu ada 5 poin. Yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Ini nilai-nilai guru penggerak. Nah, mandiri itu maksudnya kita sebagai guru harus belajar tanpa disuruh oleh kepala sekolah ataupun dari dinas pendidikan dan lainnya. Jadi memang kita sudah timbul kesadaran sendiri untuk belajar. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu ya, banyak sekali webinar yang ada di media sosial. Tinggal kita menyaringnya. Oh, ini cocok tidak ya untuk kebutuhan saya mengajar, perbaikan diri saya, cocok atau tidak? Nah, ini salah satunya mandiri. Yang kedua reflektif. Nah, sebagai seorang guru kita juga harus merefleksi diri kita. So, saya ini bagaimana cara mengajarnya? Apakah sudah baik? Apakah masih perlu peningkatan dan lain sebagainya? Sering-sering kita berefleksi diri kita. Kolaboratif. Nah, ini salah satu kolaboratif. Kolaboratif salah satunya yaitu bekerja sama dengan guru yang di sekolah ataupun di luar sekolah. Kolaboratif, mengerjakan kerjasama. Inovatif, perubahan, melakukan perubahan. Ini salah satu juga Pak ya, karena kata Bapak tadi benar, guru penggerak ini salah satu yang diprogramkan pemerintah untuk merubah kinerja guru, untuk mengembangkan diri-diri yang ada pada guru itu agar mengajarnya sesuai dengan perannya sebagai guru dan sesuai dengan kurikulum tentunya. Begitu. Lanjut berpihak pada murid. Berpihak pada murid tentu seorang guru harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tidak boleh kita memberikan pelajaran yang semaunya kita. Kita harus tahu, oh ini materinya cocok tidak ya untuk anak kita. Seperti tadi, harus memandang kodrat alam juga, kodrat anak juga harus diperhatikan. Oh cocok tidak anak ini kita beri pelajaran tentang ini, sedangkan wilayahnya tidak ada perikanan. Jadi kita cari, kita ubah, boleh kita ambil berbagai sumber, tidak hanya di buku, boleh kita ubah. Oh ini tidak cocok, kita ganti yang lain. Pertanian ini kayaknya lebih cocok. Jadi berpusat pada murid sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam, kodrat zaman. Lanjut Pak. Nah di sini peran guru penggerak ada 5 kalau yang saya cantumkan. Yang pertama, mewujudkan kepemimpinan murid. Ya tentu sebagai guru, bukan hanya guru penggerak, guru biasa atau guru SD, SMP, manapun tentu harus bisa mewujudkan kepemimpinan murid. Misalnya bagaimana Bapak Ibu? Kepemimpinan murid misalnya kita di kelas itu kan ada ketua kelas. Nah, kita ketua kelas itu bentuk salah satu pemimpin kelas itu kan. Nah, ketua kelas adalah pemimpin kelas. Nah, di sini kita wujudkan bagaimana pemimpin kelas yang benar, yang bagus, begitu. Kita ajarkan, kita didik anak kita. Pemimpin kelas atau pemimpin
kelompok, di dalam kelompoknya belajar, itu termasuk wujud dari kepemimpinan murid. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajaran. Tentu ya, karena sebagai guru kita pasti memimpin pembelajaran di dalam kelas kita. Entah itu di sekolah, bisa juga ya di kelas. Tentu setiap hari itulah tugas kita, memimpin pembelajaran. Menjadi coach bagi guru lain. Nah ini salah satu tujuan atau peran dari guru penggerak juga, bahwa seorang guru penggerak harus bisa menjadi pemimpin atau menjadi contoh bagi guru lain. Nah salah satu seperti ini ya, kemarin Ibu Siti minta ajarin pengisian e-kerja. Nah itu salah satu peran juga, udah masuk itu Pak Cece kemarin ya. Jadi itu sudah termasuk dalam peran saya menjadi coach bagi guru lain, itu termasuk. Yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Nah komunitas kemarin sudah kita bentuk Pak ya, komunitas guru kita yang bernama Komunitas Guru Berkarya. Nah ini insya Allah akan kita rutin berkesinambungan setiap hari Sabtu Pak Cecep ya. Kita berbagi, kita sharing, bukan hanya saja dari saya, tetapi dari Bapak Ibu yang lain juga. Bisa memberikan pengetahuan yang dia dapat dari pelatihan ataupun dari seminar dan lainnya. Jadi berbagi, di situ wadah dari komunitas ya. Nah komunitas sekarang banyak, di media sosial pun sangat banyak sekali. Jadi tinggal kita pilih, kita mau ikut atau tidak, sesuai dengan tugas kita atau tidak. Banyak komunitas sekarang. Yang kelima, mendorong kolaborasi antar guru. Nah di sini mendorong maksudnya mengajak, menggerakkan ya, kolaborasi kerjasama antar guru untuk menciptakan sekolah yang sesuai dengan standar pendidikan tentunya. Lanjut Pak. Nah sebelumnya sudah dua modul Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? 1.2 sudah, 1.3 sudah, 1.1 sudah. Ada 2 sub lagi yang kita pelajari. Ada pertanyaan atau ada tanggapan boleh, komen boleh. Bapak? Jadi intinya dari awal hakikat pendidikan kita saya tekankan kembali bahwa hakikat pendidikan adalah membuat siswa selamat, berbahagia lahir dan batin. Jadi ini perlu penekanan kembali kepada setiap nurani guru-guru yang ada, terutama murid-murid dari kita. Jadi kalau belajar, kalau baca, memang murid datang ke sekolah itu merasa berbahagia, merasa senang. Itu intinya. Jadi selama ini kita mungkin agak terbawa arus, terbawa emosi kita sendiri, kita tertekan dengan adanya sekarang adanya kurikulum baru, implementasi kurikulum merdeka. Inilah nanti hakikatnya akan tercapai. Murid datang ke sekolah itu merasa senang, merasa berbahagia. Karena apa? Dunia di sekolah itu enak. Makanya saya akan kembali sesuai dengan apa materi yang disampaikan oleh Bu Susi, bahwa kita ingat kembali, merefleksi diri. Sudah belum kita jadi guru membuat siswa senang, membuat siswa berbahagia, nantinya akan selamat dunia akhirat. Itulah sudah sana sebelum tadi jawab bahwa tanggung jawab kita bukan hanya di dunia. Jadi pilihan kita sudah jadi guru, berpikirlah ke depan. Bukan dunia saja yang akan kita kejar, tapi akhirat pun kita mendapatkan tanggung jawab. Karena ternyata di modul ini ada membuat siswa selamat, bahagia, lahir dan batin. Marilah kita dalam penyampaian materi ini kita diingatkan kembali bahwa hakikatnya dunia pendidikan yang kita geluti kalau bisa membuat siswa bahagia benar. Ajak murid-murid agar senang datang ke sekolah. Nah, sekolah itu senang. Pertama, ketemu gurunya senang. Kedua, di dalam kelas situasinya senang.
ketika ketemu kawan-kawannya senang. Nanti mungkin di materi lain nanti ada kesimpulannya, jangan sampai kita lepas tanggung jawab ada masalah perundungan atau pembulian. Jangan sampai sekolah kita, kelas kita, terutama masing-masing punya tanggung jawab ke depan. Jangan sampai siswa tidak bahagia di sekolah. Berdosa kita. Buatlah siswa berbahagia, senang, gembira, mudah-mudahan dengan dapat ilmu, selamat dunia dan akhirat. Ini bisa saja diskusi tanggapannya. Mengingatkan kawan-kawan. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya. Iya benar sekali ya. Kita sebagai pendidik harus membuat anak didik kita merasa nyaman, tidak takut bertemu kita tentunya, dan semangat ke sekolah. Kalau menurut saya di sekolah kita ini anak-anaknya semangat sekali, karena masuknya jam 7:30 sudah datang semua dari awal dari pagi. Itu semangatnya sangat luar biasa. Itu salah satunya ya. Nah terus tidak ada juga pembulian atau bullying, bullying. Nah itu ya tidak boleh. Kita lihat anak-anak didik kita di kelas, kalau ada yang melakukan hal seperti itu harus kita berikan pendekatan agar dia tidak melakukan lagi hal seperti itu. Karena efek atau akibatnya ini bisa membuat anak yang merasa dibully tadi tidak semangat atau takut atau merasa minder dalam belajar. Itu ya. Ada lagi Bapak Ibu tanggapannya? Silakan. Atau pertanyaan? Bagaimana? Lanjut? Oke, lanjut. Modul 1.3 visi guru penggerak. Nah, visi ini sekolah ada, guru juga harus punya visi di kelasnya masing-masing. Kalau visi sekolah kita tentukan bersama-sama, kita rapatkan dahulu dari kepala sekolah, pengawas, ada juga komite sekolah, serta guru-guru yang ada di sekolah. Kita membuat secara kolaborasi bersama-sama. Nah, visi apa artinya di sini? Visi guru penggerak, mencapai perubahan yang lebih baik. Nah, ini tujuan dari visi. Inilah tujuan dari visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian, melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Nah, pendekatan yang seperti saya katakan tadi, kita di program guru penggerak ini dididik di visi saya di kelas ini. Kalau belum, berarti kita harus melakukan perubahan atau paradigma pendekatan lagi, begitu. Lebih baik lagi, perbaikan lebih baik lagi. Nah, pendekatan ini digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Lanjut Pak. Nah, pendekatan atau paradigma ya. Nah, di sini menurut apa tuh bahasa Inggris ya, maaf kalau salah. Frieder and Whitney 2005, Inquiry Appreciative atau disingkat IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Nah, ini hal positif dalam diri kita, ya, harus kita kembangkan dengan melakukan pendekatan inquiry appreciative. IA ini dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Nah, di dalam IA ini ada bahasa Indonesia disebut BAKJA. Nah, jadi di dalam menyusun visi kita harus berlandaskan inquiry apresiatif atau BAKJA tersebut. Tahapan BAKJA itu ada 5 atau disingkat juga bahasa Inggrisnya 5D ya. Buat pertanyaan. Nah, di sini kita disuruh membuat pertanyaan. Misalnya, apakah visi kita selama ini
sudah sesuai dengan anak didik yang ada di sekolah. Misalnya kita melakukan perubahan visi kan setiap tahun Pak ya. Nah dirubah, di refleksi, sudah baguskah, sudah tercapaikan dengan melalui tahapan-tahapan bagja tersebut. Yang kedua, ambil pelajaran. Misalnya di dalam visi tahun kemarin, oh ini bagus ini, berarti kita kembangkan lagi, kita lebih kuatkan lagi yang bagus tadi, ambil pelajaran. Terus gali mimpi. Nah kira-kira ini anak-anak sekarang ini kan berbeda dengan anak-anak dahulu. Jangan visinya monoton, harus dirubah juga, harus disesuaikan juga. Begitu. Sesuai tidak, oh mimpinya begini, oh begini. Anak-anak sekarang ini lebih banyak begini, berarti kita gali mimpi, gali pengetahuan anak-anak dulu. Bagusnya, cocoknya, begitu. Jabarkan rencana. Nah, setelah kita tahu, kita membuat pertanyaan, ambil pelajaran, sudah kita gali mimpi, baru kita jabarkan rencana kita. Begini rencana ke depannya, lebih bagus visinya dirubah, ditambah. Gitu. Atur eksekusi. Nah, di sini atur eksekusi. Maksudnya kita jangan hanya membuat visi, tapi setelah itu tidak dilaksanakan. Kita atur. Bapak kepala sekolah sebagai penanggung jawab, ya kan? Guru misalnya Pak Cecep sebagai wakil ketuanya, nanti mengawasinya, bagaimana jalannya, ini sudah berjalan atau tidak, sudah sesuai atau tidak. Begitu maksudnya diatur siapa-siapa saja yang ikut di dalamnya untuk mengatur visi kita ini berjalan atau tidaknya. Lanjut Pak. Nah di sekolah, pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik lagi. Nah tadi ya, kalau sudah baik, kita kuatkan, kita tingkatkan lagi yang sudah baik tadi. Ya ditambah, dikuatkan, dipertahankan. Nanti kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Nah berbicara dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Nah itu tadi, jadi tahapannya ada 5 Bapak Ibu ya. Namanya singkatannya kalau dalam bahasa Indonesia itu Bagja. Kalau bahasa Indonesia tadi ya IA itu ya. Nah, lanjut Pak. Nah di sini modul 1.4. Ini modul terakhir dalam modul 1, budaya positif. Nah, mengenai budaya positif ini, kira-kira kalau di sekolah kita Bapak Ibu, budaya positifnya apa coba? Apa Bapak Ibu? Budaya positif yang telah ada, yang sudah ada di sekolah. Kalau yang dirasakan, murid lebih ramah dan sopan dengan guru-guru. Kalau di saya, terutama karena dunia pendidikan dasarnya juga di sini, agak berbeda dengan di tempat saya dulu. Cium tangan itu sudah budaya yang baik. Karena semenjak saya datang, anak-anak dengan siapapun, terutama gurunya, walaupun sudah lama, setiap kali berjumpa itu cium tangan. Nah, ini adalah budaya yang baik dan memang perlu dipertahankan. Cuma memang nanti kalau lebih jauh, nanti guru-guru yang lulusan pondok jadi lebih paham inti faktornya apa. Tapi ini menjadi hal yang baik menurut saya, bahwa kebiasaan ini perlu dipertahankan dan ditekankan lebih baik lagi. Itu saja. Benar sekali Pak, budaya positif yang sudah ada, yang dari dahulu dan patut dipertahankan dan dikuatkan kembali. Ya, saling atau salam dengan guru. Ya, dimanapun itu, entah itu lagi di rumah atau ketemu di jalan, sudah membudaya saya dari dahulu. Ada lagi ibu-ibu budaya positif di sekolah kita? Oke, Pak Cecep.
dilakukan anak-anak, budaya positif sekolah kita yang dari dulu sampai sekarang berbaris dengan rapi sebelum masuk ke kelas. Setiap hari Jumat anak-anak selalu membaca surat Yasin. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Jajak. Iya benar sekali. Itu adalah salah satu budaya yang sudah kita lakukan bertahun-tahun dan harus kita kuatkan lagi dan dipertahankan. Ada lagi kiranya Bapak Ibu budaya positif yang sudah ada dan harus dipertahankan? Oke, benar sekali ya. Jadi budaya positif itu hal yang sudah ada atau hal yang akan kita lakukan yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Hal apa? Hal yang positif, yang baik, ya. Tentu yang harus kita kembangkan, kita tanamkan atau terapkan pada anak didik kita. Nah, di sini tujuan disiplin positif itu membentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Tentu dengan salim atau bersalaman dengan guru itu sudah menerapkan budaya positif. Nantinya anaknya menjadi anak yang sopan, santun ya, sopan santun. Disiplin tidak hanya dikaitkan dengan waktu Bapak Ibu, tapi disiplin atau budaya positif itu bermacam-macam bentuknya, bukan hanya waktu. Misalnya anaknya terlambat, tidak disiplin, nah, memang iya itu salah satu disiplin, tapi waktu bukan hanya pengukur dari budaya disiplin, ya, macam-macam. Bertanggung jawab. Nah, saya bertanggung jawab bagaimana? Oh, anak ini dikasih waktu mengerjakannya sesuai tidak dengan yang kita inginkan, benar atau salahnya, itu tanggung jawab, ya, termasuk budaya yang positif juga. Nah, sepanjang hayat, inilah pembelajaran tujuan dari Ki Hajar Dewantara. Kita harus belajar sepanjang hayat. Lagi kita hidup, semasa kita hidup terus belajar. Itu maksudnya pembelajar sepanjang hayat sampai ajal menjemput, ya. Itu maksudnya. Lanjut Pak. Nah, di sini ada teorinya, ya. Namanya teori kontrol. Dr. William Glasser. Ada 5 posisi sebagai seorang guru atau orang tua yang harus kita terapkan pada anak didik kita. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari kelima posisi ini Bapak Ibu, posisi manajer itu adalah posisi yang paling ideal, yang paling bagus, harus kita tanamkan atau terapkan pada anak didik kita. Bagaimana dengan posisi penghukum? Misalnya bagaimana Bapak Ibu? Mau mencontohkan? Silakan Bapak Ibu. Posisi sebagai penghukum bagaimana? Ayo Bapak Ibu. Sebagai penghukum Bu Yati. Guru sebagai posisi penghukum bagaimana? Contohnya. Yang lain ada? Oke, Pak Jajar. Sebagai posisi penghukum, guru itu seperti apa? Menurut saya, di mana guru sebagai penghukum di sini bukan hanya menghukum anak. Guru yang dimaksud sebagai penghukum adalah guru bisa memberikan keadaan yang adil. Contohnya Bu, ada anak yang berkelahi, kita tidak boleh menghukum semuanya. Kita harus meneliti dulu apa yang terjadi dan akibatnya dan memberi nasihat kepada anak. Tindak lanjut dari perbuatan yang mereka lakukan. Jadi di
Itu yang saya maksud guru sebagai penghukum. Terima kasih Bu. Nanti Pak Cecep, ya, silakan Pak. Jadi menurut saya guru sebagai penghukum ini nanti akan berhubungan dengan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Salah satu contoh apabila penghukum adalah mengontrol murid apabila memang dia melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hubungannya nanti dengan membuat rasa bersalah, guru harus bisa memberitahu bahwa kamu melanggar aturan ini, harus merasa bersalah, makanya hubungannya apa. Makanya untuk itu di dalam pengajaran dan pendidikan pada awal pelajaran atau awal masuk, seharusnya setiap guru juga mulai memberikan sebuah doktrin. Aturan apa yang ada di dalam kelas masing-masing itu harus komitmen. Jadi misalnya melanggar aturan juga harus komitmen. Hukumannya apa, tindak lanjutnya apa, tanggung jawabnya apa. Nah, ini mengingatkan kita semuanya bahwa sewaktu awal pelajaran ataupun awal masuk sekolah kita jangan buru-buru ke materi, tapi nanti ada hubungannya sebagai guru, sebagai teman. Jadi ngobrollah dulu sebelum kita masuk ke materi, ngobrol dengan anak-anak. Aturan yang akan kita terapkan di kelas kita apa? Yang misalnya terlambat bagaimana? Yang tidak menjalankan piket bagaimana? Nah, nanti itulah tadi hubungan tadi ketua kelas sebagai penentu. Pak, si Anu kemarin tidak piket. Nah, kita sudah janji hukumannya apa, tanggung jawabnya apa. Anak-anak jadi punya rasa. Oh ya, berarti saya salah karena melanggar poin ini, melanggar poin ini. Ini hubungannya Bu, itu saja. Terima kasih untuk Pak Cecep dan Pak Prayitno. Ya, jadi penghukum, posisi penghukum kalau anak salah kita langsung memberi hukuman tanpa anak itu tahu. Iya, langsung saja, itu namanya penghukum, posisi penghukum. Apakah dibolehkan Ibu, Bapak? Tidak boleh ya, kita tidak boleh menghukum anak-anak. Nah, posisi pembuat rasa bersalah, kira-kira posisi ini menurut Bapak Ibu bagus atau tidak? Membuat anak merasa bersalah. Kadang kita lakukan loh, ya kan? Ah, kamu ini, Ibu sudah capek ngurusin kamu, ya kan? Anak itu merasa, aduh, Ibu ini udah membuat saya rasanya bersalah, gitu kan? Kita ngoceh, sudah capek sama kamu, ngurusin kamu begini. Itu membuat anak merasa bersalah. Ini kurang bagus juga Bapak Ibu, kurang bagus. Selanjutnya, teman. Bagaimana dengan posisi guru sebagai teman? Bagus atau tidak? Ada baiknya, ada tidak. Masih kurang pas, ya. Baiknya di mana? Anak menganggap kita sebagai teman, kita akrab dengan anak. Anak merasa sahabat, dia nyaman, disayang, ya kan? Tidak baiknya di mana? Kalau teman, posisi teman. Tidak ada atas. Ya, aja. Kalau sebagai Tidak baiknya jika guru sebagai teman bagi anak-anak akan rasa hormatnya sedikit berkurang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kurang hormat. Ya, ada yang lain? Kalau posisi teman, efeknya atau akibatnya? Kalau menurut pandangan dari saya, Bu Susi, kalau anak murid itu sudah menganggap kita sebagai teman, itu memang agak kurang pas. Karena anak murid itu kesopanannya berkurang kepada seorang pemimpin atau guru. Jadi dia kalau dalam proses belajar mengajar, kalau kita sudah dianggapnya sebagai teman, ya sama saja dianggapnya teman, sama-sama teman sekolah, sama-sama kemudian.
Mungkin itu kalau pendapat saya, Pak. Jadi kalau anak murid sudah menganggap kita sebagai teman, kurang pas. Tapi ada juga dampak positifnya. Dia bisa belajarnya itu lebih terbuka ke kita. Kalau ada permasalahan di pembelajaran, itu saja, Bu. Terima kasih Pak. Ya benar sekali ya. Untuk posisi guru sebagai teman ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Jadi anak merasa kurang hormat atau kurang menghargai guru karena dianggap teman, ya kan? Dianggapnya teman, biasa saja gitu kan. Terus kalau positifnya tadi ya, dia mudah untuk menceritakan apa yang dia rasakan pada gurunya karena dianggap teman tadi. Iya, ibu saya begini bu, susahnya bu, PR ini bu, gitu kan, agak-agak memelas, manja. Nah, boleh atau tidak? Bukan tidak boleh, tapi tidak pas, ya, tidak pas. Anak kalau kita tidak hadir, misalnya Pak Amin tidak hadir, aduh kemana lah Pak nih, datang-datang, misalnya kan, dia males ketika Pak Cecep yang menggantikan kelasnya, uring-uringan si anak yang akrab tadi. Sebel aku sama Pak Cecep, misalnya kan, males aku. Nah, jadi merasa ketergantungan. Nah itu tidak bolehnya di situ, kurang pasnya di situ. Anak merasa tergantung pada guru tersebut. Ketika guru lain yang mengisi, anak tersebut cuek atau tidak menganggap begitu. Itu tidak pasnya untuk posisi guru sebagai teman. Nah, pemantau. Nah, ini pemantau ini posisi guru memantau anak tersebut dengan mengukur. Misalnya si Rini terlambat datang, ya kan? Tadi kata Pak benar, sebenarnya ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan sudah saya lakukan di kelas saya. Saya buat kesepakatan kelasnya kalau terlambat bagaimana. Jadi anak-anak sudah tahu. Nah ini nanti kalau anak terlambat kita tanya, Rini kenapa kamu terlambat? Ini bu, saya bangunnya kemalaman. Kamu ingat apa konsekuensinya ketika kamu terlambat? Ingat bu, saya harus mengurangi jam istirahat saya karena anak saya harus mengerjakan tugas yang saya tertinggal tadi, begitu. Jadi dia sudah tahu, itu namanya pemantau, ya. Jadi kita hanya mengingatkan apa sih kalau kamu terlambat bagaimana? Kalau kamu tidak mengerjakan PR bagaimana? Sudah ada aturannya di kelas kita berdasarkan kesepakatan kelas tadi, ya. Lalu manajer, nah inilah tingkatan posisi yang paling tinggi yang harus kita capai sebagai seorang manajer. Kalau kita mikirnya pasti manajer itu yang keren-keren ya, Bapak Ibu ya, ternyata di pendidikan guru juga ada posisi sebagai manajer, bukan hanya di PT ya atau di CV dan lain sebagainya. Jadi posisi kita juga harus kita capai. Manajer itu yang paling ideal yang harus kita capai. Nah, bagaimana posisi manajer ini dikatakan ideal? Karena kita di situ disuruh menanyakan anak itu apa yang membuat kamu terlambat. Kita hanya bertanya saja, menggali potensi yang ada, alasan dia bagaimana terlambat terjadinya, terus bagaimana dia menyikapi agar dia tidak terlambat lagi. Itu kita gali dari dia sendiri dan kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, ditanyakan. Nah ini sudah diterapkan di sekolah juga ya. Insya Allah saya juga akan menerapkannya bukan hanya di GP guru penggerak, tapi seterusnya insya Allah akan belajar dan diusahakan untuk mencapai posisi sebagai seorang manajer ini. Itu adalah 5 posisi guru atau orang tua. Bisa kita lakukan di rumah, bisa juga ya. Kita tidak boleh menghukum, tidak boleh membuat anak merasa bersalah karena nanti minder Pak. Kalau dibuat rasa bersalah, kita gali, kita sudah capek sekali ngajarin kamu, itu membuat dia merasa down atau minder ya. Tidak boleh juga teman, pemantau, paling antara 2 yang boleh, yang bagusnya pemantau dan manajer, tapi lebih bagus
paling ideal adalah posisi manajer. Terus di sini ada, nah ini dalam bukunya dijelaskan bahwa untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi atau restitution triangle. Apa ya? Maaf ya kalau salah. Lanjut, Pak. Nah, inilah namanya tahapan segitiga restitusi. Jadi kita posisinya sebagai manajer, kita gunakan tahapan ini untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang timbul pada anak. Ada 3 tahapan di situ, ya. Itu bisa dibaca. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita tanya, kenapa kamu terlambat? Nah, ditanya, ya, alasannya apa? Begitu ditanya. Lalu menstabilkan menanyakan identitas keyakinan dulu. Kan kita di kelas dibuat keyakinan kelas, jadi ditanyakan dulu. Kalau terlambat tadi kan sudah kita tanyakan mengapa dia terlambat, alasannya apa, sudah. Lalu kita tanyakan keyakinan kelas yang kamu yakini apa di kelas ini. Misalnya tidak boleh datang terlambat, Bu, dia jawab. Nah, kamu sudah tahu kan? Lalu apa kalau terlambat bagaimana solusinya? Oh Bu, saya harus datang lebih awal. Saya harus bangun lebih pagi agar tidak terlambat lagi. Jadi kita menggali sendiri jawaban dari anak-anak, bukan dari kita. Kita hanya sebagai penggali dari dalam dirinya. Lalu menstabilkan identitas. Nah, kamu benar, misalnya, ya benar sekali. Nah, kamu benar sekali. Nanti tunjukkan komitmenmu seperti itu. Kita harus tegaskan bahwa yang dia katakan atau yang dia yakini itu sudah benar. Begitu ya. Namanya segitiga restitusi. Lanjut, Pak. Nah, di sini budaya positif kelas yang sudah dan insya Allah dikembangkan terus oleh sekolah kita, ya. Di situ ada dokumentasi, foto-foto, ada juga video nanti bisa dilihat. Salah satunya di kelas dan di sekolah membuat keyakinan kelas. Nah, sudah dibuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak kita ajak bersama-sama. Kira-kira apa keyakinan kelas yang kita akan buat? Apa saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong, begitu untuk keyakinan kelas. Untuk kesepakatan kelas ini tadi ada konsekuensi. Jika terlambat, apa yang harus dilakukan? Itu ada konsekuensi, itu kesepakatan. Tapi kalau untuk keyakinan, ini yang harus kita tanamkan di kelas kita. Anak-anak itu harus saling menghormati, saling menghargai, tolong menolong dan lainnya. Lalu tepuk profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini sangat dianjurkan, Pak, Bu, ya. Nah, di kurikulum Merdeka profil itu harus dianjurkan. Ada yang ingat profil pelajar Pancasila? Ada yang ingat? Ada yang ingat, Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Ya, kedua, gotong royong. Lanjut, ketiga, berpikir global, mandiri, benar, kreatif, ya benar, bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, yang saya terapkan ada tepuknya, Bapak Ibu. Saya terapkan di kelas dengan membuat tepuk profil pelajar Pancasila. Nanti bisa dilihat ya. Lalu berdoa sebelum belajar. Ini semua ya, bukan hanya di kelas, tapi semua sudah dari dahulu. Kita itu kalau mau belajar pasti berdoa, lalu berbaris sebenarnya yang dikatakan Pak Cecep tadi ya, baris di depan kelas itu untuk menumbuhkan budaya positif, budaya antri, ya kan? Nah, ini bagus juga kita terapkan pada anak didik kita. Terus membaca Yasin setiap Jumat, ini juga bagus untuk
kita terapkan agar anak-anak menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Masih saya terapkan dan semoga terus kita laksanakan. Untuk apa? Iya, benar sekali Pak, untuk menanamkan rasa nasionalisme, cinta tanah air kepada anak didik kita. Surat pendek tentu agar anak bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, ya kan? Lalu melakukan perkalian sebelum pulang. Apa gunanya? Ya, agar anak-anak bisa tahu tentang perkalian. Kita belajar ya Bapak Ibu, hari ini kita mudeng. Ingat, besok-besok sudah lupa. Jadi kalau kita tanamkan setiap hari, insya Allah siapa tahu dia tersimpan di memorinya. Ya, lama-lama tersimpan di memori. Lalu perkalian, sudah perkalian Pancasila. Nah ini tetap kita tanamkan, kita pertahankan. Membaca Pancasila salah satu bentuk rasa nasionalisme juga kepada tanah air kita. Ya, gotong royong ini dari dahulu juga sudah ada, bahwa memang budaya gotong royong itu sudah diwariskan. Benar kata Kiai Dewantara bahwa pendidikan itu bisa diwariskan, diturunkan. Nah, yang baiknya ya, itu ya. Tiket kelas juga sudah terus sopan santun tentunya dengan salim tadi ya, salaman sebelum atau setelah kita menghadiri pelajaran. Lanjut Pak. Nah ini dokumentasi yang sudah saya buat, foto-foto kemarin sebagai apa, nilai dan peran sebagai guru penggerak. Ada menjadi coach bagi guru lain atau mengajari atau berbagi pengalaman dengan guru lain, bagaimana mengisi atau cara lainnya, atau boleh juga konsultasi gitu ya. Nah boleh. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Nah ini guru bergerak Indonesia Maju. Jadi kalau kita guru-gurunya bergerak, insya Allah Indonesia semakin maju. Itu ada istilahnya bergerak, tergerak, menggerakkan. Bergerak tadi sudah benar kata penyanyi tadi ya. Tergerak itu dari hati kita, menggerakkan bersama-sama, berkolaborasi, menggerakkan dunia pendidikan agar lebih maju lagi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kita tampilkan videonya Pak. Keyakinan kelas ya. Saya sudah buat ya keyakinan kelas di awal tahun pelajaran itu dibuat, terus kesepakatan kelas juga sudah dibuat. Nah ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat. Saling tolong menolong, saling menghormati teman-teman, menghargai guru dan menghormati guru, menolong guru, menjaga kebersihan kelas dan seluruh lingkungan sekolah, toleransi antar teman, menjaga ketertiban kelas, tidak boleh menyontek teman. Nah, itu salah satu keyakinan kelas 5 Bapak Ibu. Jadi saling menghargai, saling tolong menolong, menghormati guru, ya kan? Terus tidak boleh menyontek. Nah itu mereka yakini. Berarti kalau ada yang menyontek, ya berarti tidak baik, itu keyakinannya tidak bagus, gitu kan? Terus misalnya saya berhalangan hadir, ada tugas di luar, terus Ibu Siti yang menggantikan saya, misalnya anak-anaknya harus tetap menghormati guru, bukan hanya saya sebagai walinya begitu. Jadi harus saling menghormati guru. Nah kemarin saya juga tanya, di sini mereka ngomong, Ibu menolong guru. Nah kata Ibu, bagaimana menolong guru? Mereka sudah sadar sendiri Bapak Ibu, bukan saya yang melontarkan kata-kata itu duluan, bukan. Begini Bu maksudnya. Jadi ketika menolong guru begini Bu, katanya Ibu bawa buku banyak katanya ya. Lalu kami datang Bu, sini Bu saya bantu gitu. Oh iya benar. Oke masuk ditulis, makanya ditempelkan begitu. Jadi itu maksudnya menolong guru. Jadi anak sudah tertanam sendiri keyakinan yang ada di dalam dirinya dan diterapkan di kelasnya. Lanjut Pak, contoh lagi. Budaya. Nah, ini sudah yakin.
budaya positif yang harus kita pertahankan dan kita tanamkan pada anak didik kita. Walaupun mungkin bahasa atau bacaannya masih kurang pas, tapi nanti dengan sendirinya anak itu sadar, oh kalau saya salah harus kita perbaiki lagi, begitu. Yang penting kita itu menanamkannya dulu, ya kan? Nanti benarnya dia berproses, tahu sendiri, oh ini masih salah ternyata, oh ini benar, jadi bisa berproses. Lanjut Pak. Nah ini salah satu contoh budaya sebelum pulang. Jadi perkalian gitu kan, agar anak-anak hafal dengan perkalian. Karena kata saya tadi, kalau pas belajar ingat, kalau pas di rumah ya sudah, dari lagi. Itu salah satu ya budaya positif. Sebenarnya banyak Bapak Ibu ya budaya positif yang harus kita tanamkan dan terapkan pada anak didik kita. Ada satu lagi Pak. Nah ini yang wajib ini di kurikulum Merdeka kita wajib tepuk pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila wajib kita tanamkan. Ini salah satu tepuk profilnya. Pelajar Pancasila. Itu Bu ya, jadi budaya positif boleh dinyanyikan juga boleh, dibuat tepuk juga boleh. Jadi profil pelajar Pancasila jangan dilupakan, ini poin penting dalam kurikulum Merdeka Belajar ya. Itulah Bapak Ibu, bukan hanya di sini, banyak sekali budaya positif yang harus kita tanamkan atau terapkan dan harus kita jadikan diri kita dahulu untuk menanamkan profil pelajar Pancasila tersebut agar anak-anak ini benar-benar menjadi manusia yang selamat dan bahagia baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat nantinya. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau komentar? Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih sudah hadir dan membantu kegiatan saya ini. Semoga kebaikan Bapak Ibu menjadi ladang amal nantinya. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang merupakan juga guru saya waktu sekolah dasar. Semoga apa yang Bapak lakukan ini menjadi pahala Bapak nantinya dan bisa saya tanamkan juga nantinya kepada anak didik saya di sekolah. Oke, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
depan kelas. Tidak boleh menyontek teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi sudah menyampaikan materi. Jadi intinya mudah-mudahan kita semuanya yang mengikuti acara ini bisa memahami dari awal sampai akhir dan bermanfaat untuk kita semuanya. Selaku kepala sekolah, saya akan memberikan satu tekanan dengan materi ini dan nanti juga bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan Ibu Susi bisa membantu rekan-rekan bahwa tadi pada visi pendidikan ya, pada visi pendidikan di situ ada visi kelas. Jadi nanti Bu Susi tolong kawan-kawan, kita ada komunitas belajar tiap Sabtu, kita mulai bahas bahwa setiap kelas punya visi masing-masing. Nanti di akhir tahun kita penilaian. Kira-kira visinya tercapai tidak? Nah, sesuai alur tadi yang diterangkan oleh Bu Susi pada materi, bahwa cara membuat visi kelas ada profilnya, ada aturannya, tahap-tahapan. Kita pakai bahasa Indonesia saja yang tadi bagian tadi. Ya. Buat pertanyaan, terus ambil pelajaran, dari mimpi, jabarkan rencana atau eksekusi. Yang terakhir kita tambah laporan hasil. Jadi mulai minggu depan kita kompromi, setiap guru kelas punya visi kelas masing-masing. Bu Susi bisa menjadi coachnya tadi, sudah memberi contoh. Visi kelas ternyata punya Bu Susi. Hal positifnya ini, kegiatan positifnya ini, aturannya seperti ini yang sebenarnya dikendaki oleh insan-insan pendidikan di Indonesia. Jadi visi sekolah, saya kemarin bertanggung jawab dengan dokumen 1 pada materi KTSP. Nah, sekarang kemarin KOS ya, kurikulum operasional sekolah. Walaupun belum selesai, tapi visi sekolah sudah hampir mirip, tergali dengan profil pelajar Pancasila. Nah, visi kelas pun saya membuat visi sekolah, mari kita bareng-bareng, itu tidak meninggalkan visi pendidikan nasional. Visi kelas juga jangan meninggalkan visi sekolah. Tadi saya lihat materi yang Bu Susi sampaikan, contoh-contohnya sudah diberikan juga. Tadi sopan santun kita kemarin kan mengharapkan anak berbudi pekerti yang luhur, ternyata sudah dilaksanakan. Anak mencapai beriman dengan cara pembacaan surah Yasin, pembacaan surat pendek. Nah, beberapa tahun yang lalu sudah kita laksanakan. Nah, ternyata di kurikulum Merdeka ini perlu ditekankan, makanya kita tekankan lagi. Cuma mungkin tadi lupa bahwa ternyata sebenarnya kemarin saya menghendaki di samping membaca surat pendek, karena memang nanti di akhir kelas 6, kelas 5 kita ada intang ya, bahwa kita anak SD harus selesai, harus bisa mampu membaca surat-surat pendek minimal 10 yang harus tajwid dan makna hurufnya pas. Nanti dari awal untuk kelas-kelas rendah mungkin hafalannya juga, hafalannya dulu. Nah, nanti kalau sudah kelas tinggi, makhraj dan tajwidnya tolong diperhatikan. Jangan lancar-lancar terapas baik, karena memang nanti intangnya kita punya terukur. Karena ada sertifikatnya. Jadi sepakat kita Bapak Ibu, seperti materi yang disampaikan oleh Bu Susi, kita ada visi kelas. Silahkan nanti Bapak Ibu kembali balik Sabtu depan kita bertemu kembali dalam komunitas belajar SD Negeri 3 Setiajaya. Setiap guru sudah punya satu visi kelas yang akan kita koreksi, akan kita nilai di akhir tahun. Kira-kira tercapai enggak? Terutama jangan meninggalkan visi sekolah. Tadi di awal Bu Susi juga menyampaikan penekanannya kepada adab, kepada budaya adab, budaya sopan santun,
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Yuliarsa. Saya adalah salah satu teman dari Ibu Susi Damayanti dan guru SD Negeri 3 Setiajaya. Banyak hal positif yang saya peroleh setelah saya mengikuti seminar berbagi praktek modul 1 yang berjudul Paradigma dan Visi Guru Penggerak. Hal yang dapat saya simpulkan, yang pertama, seorang guru hendaknya menjadi contoh yang baik bagi anak didik, baik bagi teman sejawat, baik bagi masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, seorang guru hendaknya menghayati semboyan dihajar dewantara, ing karso suntulodo, ing madya mangun karso, tukuri andayani. Saya berpendapat seorang guru tidak hanya mendidik, seorang guru hendaknya menjadi dorongan untuk anak memperoleh atau mencapai cita-cita yang diinginkan, menjadi pintu mereka untuk mencapai masa depan, dan menjadi solusi apabila mereka menghadapi suatu permasalahan, baik tentang pelajaran di sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, hal positif yang saya dapat dari setelah mengikuti seminar Ibu Susi, seorang guru hendaknya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang digitalisasi, di mana zaman serba maju, serba modern, banyak sekali pengaruh positif dan negatif yang mudah masuk sekali ke peserta didik. Jika seorang guru tidak pernah untuk mandiri belajar mengikuti perkembangan zaman, di mana seorang guru tersebut akan kesulitan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Banyak sekali yang dapat kita manfaatkan bagi seorang guru dalam era atau zaman digitalisasi seperti ini, seperti memperoleh media-media pembelajaran, dan kita dapat memandu anak-anak kita dari hal-hal yang positif dan negatif dari kemajuan zaman. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Susi Damayanti. Semoga ilmu yang disampaikan akan saya terapkan di kelas saya untuk menciptakan anak didik saya yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Lastari. Saya merupakan rekan guru Ibu Susi Damayanti di SDN 3 Setiajaya. Beliau ini merupakan salah satu CGP yang ada di Musi Banyuasin, tepatnya di lingkungan sekolah kami itu di Kecamatan Jirajaya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Susi yang telah menyelenggarakan seminar ini tentang CGP pada modul 1-nya. Seminar ini sangat bermanfaat bagi guru-guru dan terutama saya sangat bermanfaat sekali untuk menambahkan informasi mengenai CGP pada modul 1-nya. Seperti kita ketahui bahwa guru penggerak merupakan program yang sangat memiliki dampak positif yang baik sekali, baik bagi guru, baik bagi murid. Nah, pada harapan saya ini bahwasanya
guru dapat merasakan program ini agar dapat menciptakan murid yang berkarakter sesuai dengan pelajar Pancasila. Karena pada dasarnya program ini sangat baik dan dapat mengubah sudut pandang seorang guru ke arah yang lebih positif lagi. Pada pemaparan Ibu Susi kemarin, dalam membangun budaya positif di kelas melalui keyakinan kelas. Nah, di sini contohnya di kelas itu bisa mengangkat tangan jika ingin bertanya, berdoa sebelum memulai pembelajaran, dan mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan, serta contoh-contoh lainnya. Dan adapun 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu ada penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat yaitu monitor, yang kelima yaitu manajer.